Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita tentu menyadari dan mengakui kebenaran bahwa apa yang ada di dunia ini semuanya tidak permanen, fana, dan terus berubah, tidak pernah sama. Hari ini ada, mungkin besok sudah tidak ada. Dan karena itu, hidup itu begitu berarti justru karena begitu singkat dan tidak permanen. Sehingga kita perlu fokus hanya melakukan yang penting-penting saja. Tidak perlu memikirkan yang negatif, tidak perlu berbuat yang negatif, tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal sama sekali. Karena kita hanya memboroskan waktu saja yang sangat berharga. Maka kita perlu melatih diri agar setiap hari kita mempunyai pemikiran yang jernih dan positif, dan hati yang penuh cinta kasih dan iman yang mendalam. Hanya itu saja yang perlu kita lakukan. Tidak perlu khawatir akan apapun juga. Kalau kita mempunyai persoalan dan kita mengetahui cara menyelesaikannya, maka tidak perlu khawatir. Karena kita sudah tahu solusinya. Tapi kalau kita menghadapi persoalan dan tidak tahu solusinya, ya enggak usah khawatir, kita juga enggak tahu. Sudah jelas enggak tahu, tambah khawatir, ayo tambah masalah. Dipikirin juga enggak tahu, maka enggak usah khawatir. Justru yang paling baik adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara kamu. Jadi kita cukup mencoba untuk mempunyai hati yang penuh kasih, pikiran yang jernih, dan kemudian kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yang perlu dilatih adalah mendengarkan. Karena mendengarkan itu bisa mengubah seluruh hidup kita. Mendengarkan itu sangat penting. Mengapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan dan mengontrol orang-orang berbicara, semesta berbicara, peristiwa berbicara, enggak bisa. Tetapi kita bisa mengendalikan dan mengatur apa yang harus kita dengarkan. Maka kalau setiap hari mempunyai hati yang siap mendengarkan, kita akan terus bertumbuh dan mengalami mujizat demi mujizat. Ketika kita diam dan mendengarkan, mungkin melalui percakapan informal dengan saudara kita, tidak harus selalu yang seiman, kita bisa mendengarkan suara Tuhan lewat orang itu. Apa yang dikehendaki Tuhan lewat peristiwa itu. Ketika kita siap untuk mendengarkan, misalnya kita sedang berdoa, bukan hanya kita terus berbicara, tetapi kemudian siap mendengarkan. Maka dalam doa itu juga kita akan mendengar Tuhan berbicara dan mengarahkan hidup kita. Sebaiknya apa yang harus kita putuskan. Juga ketika kita sedang membaca firman Tuhan, kemudian kita terbuka, kita bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau lewat firman ini. Maka mendengarkan itu begitu penting. Bahkan kita bisa mengatakan to love is to listen. Kalau Anda mencintai, Anda mendengarkan. Maka mendengarkan adalah sebuah tindakan cinta kepada Tuhan, kepada sesama, kepada semesta. Tetapi kalau kita sibuk dengan diri sendiri, bahkan sibuk dengan hal yang sangat positif, tetapi kurang mendengarkan, kadang-kadang kita salah jalan. Kadang-kadang kita keliru, kurang peka terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat sesama,
kehendak Tuhan lewat peristiwa, kehendak Tuhan lewat liturgi, kehendak Tuhan lewat firman-Nya. Karena kita sibuk justru berbicara, berpikir, dan juga kurang terbuka intinya. Mendengarkan itu adalah sebuah sikap keterbukaan. Menghargai yang berbicara, mempercayai yang sedang berbicara. Itulah mendengarkan. Nah, dengan mendengarkan itu justru kita bisa mempunyai a clear mind, pikiran yang jernih, a listening heart, hati yang mendengarkan, dan a loving heart, hati yang penuh cinta kasih. Dan pada saat seperti itu juga ketika kita mendengarkan, kita memupuk kepercayaan. Karena ketika kita sedang mendengarkan, kita sedang menghargai, mempercayai orang yang berbicara itu. Maka saudara-saudari terkasih, bagi orang yang berpikir jernih, mempunyai hati yang penuh kasih, dan keterbukaan untuk selalu mendengarkan, mujizat terjadi setiap hari. Karena itulah yang perlu sesederhana itu dalam hidup kita. Kalau dalam rumusan 1 Korintus 13 dikatakan mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Dan pada saat itulah kemudian miracle mindset terbentuk. Kita menghadapi setiap hari dengan keterbukaan. Menempatkan Allah sebagai Allah dan kita adalah hambanya yang kecil. Dan tentu kita senang kalau hidup kita itu ditentukan dan diarahkan oleh Tuhan. Bukan oleh pikiran kita, bukan oleh kehendak kita sendiri. Dan langkah pertama untuk itu adalah mendengarkan. Mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Bukan memaksa, meminta Tuhan mendengarkan apa yang kita mau. Karena rencana Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Setinggi langit dari bumi, itu rancangan Tuhan dibandingkan rancangan kita. Maka keterbukaan dan kesediaan untuk mendengarkan merupakan langkah awal yang kemudian kita akan menyaksikan mujizat-mujizat terjadi di dalam hidup kita. Miracle mindset itu ada, yaitu sebuah keterbukaan, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita. Dan masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Karena itu mempercayakan diri kita kepada Tuhan sepenuhnya merupakan langkah yang penting untuk mengalami keajaiban di dalam kehidupan kita. Maka yang perlu kita latih adalah kejernihan pikiran. Hati yang penuh kasih dengan latihan mendengarkan. Dan kepercayaan yang penuh supaya kita bisa mempercayakan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Pada waktu itu kita akan semakin yakin karena mengalami sendiri betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.